Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjarasyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nah, di sini ada ketentuan, jadi bernomor NPM ganjil menjawab soal yang ganjil dan bernomor NPM genap menjawab soal genap. Kebetulan nomor NPM saya belakangnya 003, berarti saya ganjil akan menjawab soal nomor 1 dan nomor 3. Lanjut saja untuk nomor 1 soalnya. Dalam audit sistem informasi terkenal konsep resiko dan sistem pengendalian intern. Resiko merupakan kondisi atau kejadian yang berdampak negatif pada hasil suatu kegiatan. Nah, resiko ini berpotensi terjadi kerugian. Jelaskan berbagai kemungkinan resiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Nah, saya akan menjawab soalnya nomor 1 ya. Jadi di sini ada beberapa risiko. Yang pertama itu seperti resiko operational risk. Jadi resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan sistem yang dipakai untuk operasional. Jadi misalnya sistem informasi ini yang dibangun setelah go live ya. Banyak yang menemukan bugs dan error. Nah, dan sistem informasi ini yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Ada yang kedua juga strategic risk. Jadi resiko strategi adalah risiko yang dihadapi perusahaan akibat adanya perubahan fundamental ya. Jadi pada lingkungan perusahaan. Jadi resiko ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di wewenang pejabat perusahaan. Contohnya, jadi kebijakan dalam pengembangan aplikasi yang selalu berubah yang lain-lain. Ya, yang kedua ada financial risk atau resiko keuangan. Jadi resiko keuangan ini merupakan resiko yang terjadi apabila adanya pergerakan teknologi yang sulit diprediksi, gitu kan. Jadi contohnya seperti ini, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi, gitu kan, karena adanya scope creep atau pengembangan yang berlebihan tanpa terkendali. Jadi dikembang, taunya over budget gitu kan. Itu juga masuknya ke financial risk ya. Yang selanjutnya ada unacceptable risk. Jadi resiko yang tidak bisa diterima. Jadi resiko yang harus dihilangkan atau bila memungkinkan ditransfer pada pihak lain karena tidak dapat diterima gitu kan. Ada juga selain unacceptable risk, ada juga undesirable risk, jadi resiko yang tidak diinginkan. Nah, resiko ini yang membutuhkan penanganan atau mitigasi risiko ya, sampai pada level yang dapat diterima. Ada juga kebalikannya dari unacceptable risk, jadi ada juga acceptable risk ya, jadi resiko yang dapat diterima. Nah, jadi resiko yang dapat diterima karena dampaknya masih dalam batas yang dapat diterima. Dan yang terakhir ada negligible risk, jadi resiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Jadi ada yang kecil aja, tapi masih bisa dikendalikan atau diabaikan, itu masuknya ke negligible risk ya, atau resiko yang dapat diabaikan. Nah, selanjutnya itu jawaban nomor 1. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 3. Jadi di sini saya disuruh jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Di sini dari buku, kalau nggak salah, bukan COVID, buku IT Audit itu ya, yang kemarin saya rangkum, yang dari bab 1 sampai bab berapa gitu ya, yang udah saya kumpulkan juga di web kuliah. Di sini ada 21 caranya. Berarti yang pertama, dapatkan versi database ya, dapatkan versi database dengan persyaratan kebijakan verifikasi bahwa database menjalankan versi yang terus didukung oleh vendor. Yang kedua, verifikasi bahwa kebijakan dan prosedur tersedia untuk mengidentifikasi kapan tersedia patch untuk menerapkan patch ya. Jadi pastikan semua tambalan yang disetujui itu dipasang sesuai database Anda. Jadi kebijakan manajemen. Yang ketiga, tentukan apakah standar build tersedia untuk sistem database baru, ya. Apakah baseline-nya itu memiliki pengaturan keamanan yang memadai.
Yang keempat, pastikan akses ke sistem operasi dibatasi dengan benar. Yang kelima, pastikan hak akses pada direktori tempat database terinstall dan file database itu sendiri benar dibatasi. Yang keenam, pastikan hak akses pada kunci registry yang digunakan oleh database benar terbatas ya. Yang ketujuh, mengkaji, mengevaluasi prosedur pembuatan akun pengguna dan memastikan akun tersebut hanya dibuat bila ada kebutuhan bisnis yang sah ya. Juga tinjau dan evaluasi proses untuk memastikan bahwa akun dihapus atau dinonaktifkan secara tepat waktu di acara penghentian atau perubahan pekerjaan. Yang selanjutnya, harus memeriksa nama pengguna dan kata sandi default ya. Yang selanjutnya juga yang nomor 9, pastikan kata sandi atau password yang mudah ditebak. 10, periksa kemampuan manajemen password yang diaktifkan. Yang ke-11, verifikasi bahwa hak akses database diberikan atau dicabut secara tepat untuk tingkat otorisasi yang dibutuhkan. Yang ke-12, tinjau kembali perizinan database yang diberikan kepada individu dan bukan kelompok atau peran. Yang selanjutnya nomor 13, pastikan hak akses database tidak diberikan secara implisit. Yang 14, tinjau ulang SQL dinamis yang dieksekusi dalam prosedur tersimpan. Yang ke-15, pastikan bahwa akses tingkat tinggi ke data table diimplementasikan dengan benar. Yang ke-16, cabut izin publik jika tidak diperlukan. Yang ke-17, pastikan enskripsi jaringan diimplementasikan. Yang ke-18, pastikan enskripsi data saat istirahat diterapkan jika sesuai. Yang ke-19, verifikasi penggunaan audit database dan pemantauan aktivitas yang sesuai. Yang ke-20, mengevaluasi bagaimana kapasitas dikelola untuk lingkungan database atau untuk mendukung yang ada dan persyaratan bisnis yang diantisipasi. Dan yang terakhir, ke-21, mengevaluasi bagaimana kinerja diolah dan dimonitor untuk lingkungan database untuk mendukung kebutuhan bisnis yang ada dan yang diantisipasi. Baik, itulah jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Novi Diana Tasya Eskom MMSI. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.